Emil Audero direstui membela timnas. AFC puji capaian skuad coach Sintayong. Irak ramal timnas lolos Piala Dunia. Patung coach Sintayong diopsikan. Timnas Indonesia U23 di Qatar full dukungan. Tom Haye, Nathan Chuawan dan Robin van Persie bersatu. Jesus ke Inter Milan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia U23, Coach Sintayong mendapatkan pujian dari Konfederasi Sepak Bola Asia jelang Piala Asia U23 2024. Ya, jelang menghadapi ajang 2 tahunan ini, AFC merilis artikel soal peserta Piala Asia U23 2024. Mereka berbagi bagaimana tim-tim peserta ini bisa tampil di Piala Asia U23. AFC menjelaskan bagaimana perjuangan tim Merah Putih agar bisa tampil di putaran final Piala Asia U23 ini. AFC menyatakan bahwa timnas Indonesia U23 akan menjalani debutnya di ajang ini. Dengan Indonesia tampil sebagai tim debutan, AFC pun melemparkan pujian untuk Coach Sintayong yang berhasil mencetak sejarah. Menurut AFC, penampilan Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada September lalu luar biasa. Penampilan luar biasa itu membuat timnas U23 berhasil lolos ke putaran final untuk menjadi tim debutan turnamen. Tim debutan timnas Indonesia U23 akan menikmati penampilan pertama mereka di Piala Asia U23 2024, tulis AFC dalam situs resminya. Menurut AFC, timnas Indonesia U23 bisa menjalani debutnya di ajang 2 tahunan ini karena tangan dingin Coach Sintayong. AFC menilai bahwa juru taktik asal Korea Selatan itu berhasil menunggangi timnas Indonesia U23 dengan mengesankan. Mereka menyebut pelatih yang juga menangani timnas Indonesia senior itu mampu menunjukkan kualitas yang bagus. Selain itu, pengamat sepak bola Coach Justin disebut meminta agar Coach Sintayong dibuatkan patung jika berhasil mengantarkan timnas Indonesia U23 melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23. Ya, seperti diketahui banyak pemain inti yang harus absen membela Garuda Muda di ajang Piala Asia U23 2024 ini. Sebut saja nama-nama seperti Elkan Bagot, Dewangga, Nathan Chuawan tidak bisa membela timnas Indonesia U23 dengan alasan berbeda-beda. Belum lagi Justin Hubner yang baru akan dilepas Cerezo Osaka pada tanggal 17 April mendatang. Hal ini membuat komentator sepak bola sekaligus mantan pelatih timnas futsal Indonesia, Coach Justin, meragukan jika timnas Indonesia bisa menembus 4 besar. Kalau Coach Sintayong bisa 4 besar dengan pemain yang ada ini, gua angkat topi, salut beneran. Harus bikin patung untuk Coach Sintayong, kata Coach Justin. Sekarang hanya 6 dan lawan lu berat. Memang ini U23, tapi sejak jeleknya Australia tetap Australia, sejelek-jeleknya Qatar itu tetap Qatar, di mana fisiknya lebih bagus, jelas Coach Justin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa target 4 besar adalah target yang ingin dicapai pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong. Hal ini juga bagian dari target agar PSSI dan Coach Sintayong bisa memulai perbincangan terkait perpanjangan kontrak. Timnas Indonesia U23 mendapatkan sambutan meriah di Qatar jelang tampil di Piala Asia U23 2024. Hal itu diketahui dari unggahan akun Instagram Timnas Indonesia Sabtu 13 April 2024. Dalam video yang diunggah tersebut terlihat besarnya antusias para pekerja Indonesia yang berada di Qatar saat menyambut Marcino Ferdinand DKK. Terlihat punggawa tim Garuda Muda juga tampak sumringah karena mendapatkan sambutan yang begitu istimewa, di mana anak asuh Coach Sintayong itu juga bertemu dengan Duta Besar RI Qatar yaitu Ridwan Hasan. Ya, sebenarnya sambutan positif itu sudah dirasakan skuad timnas Indonesia U23 saat tiba di Doha, Qatar Rabu kemarin. Mereka disambut meriah puluhan wakil Ultras Garuda Qatar di Hamad International Airport dan juga saat tiba di hotel tempat tim skuad Garuda menginap. Media asal Irak memberikan prediksi perjalanan timnas Indonesia asuhan Coach Sintayong yang akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bersanding dengan tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong sedang bersiap untuk menghadapi tim raksasa di Asia yakni timnas Irak setelah berhasil menang 2 laga atas timnas Vietnam. Tren positif sedang menghampiri anak asuh Coach Sintayong setelah berhasil menundukkan musuh bebuyutannya dalam 2 laga. Selanjutnya, timnas Indonesia dijadwalkan akan bermain dalam 2 laga kandang pada sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 2 laga tersebut sangat menentukan langkah skuad Garuda yang berambisi untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini.
Ya, skuad asuhan Coach Sintayong hanya perlu 3 poin tambahan untuk mengamankan satu tiket menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di putaran ketiga nanti, skuad Garuda perlu menjadi juara atau runner-up untuk langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang mana akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Adapun jika finish di posisi ketiga atau keempat, maka timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perjalanan ini memang tidaklah mudah, namun jika melihat skuad yang ada diketahui berisikan pemain-pemain kelas Eropa, dan tentu mimpi itu bukanlah hal yang mustahil untuk digapai. Bahkan hal performa apik dari timnas Indonesia mendapatkan pengakuan dari media Irak, yaitu Irak Football Gallery. Melalui akun Instagramnya yang diunggah pada 6 Februari 2024 lalu, media tersebut membuat prediksi hasil drawing fase grup Piala Dunia 2026 nanti, di mana yang menjadi sorotan dalam unggahan tersebut terdapat timnas Indonesia yang diprediksi masuk grup F bersama tim-tim kelas atas dunia seperti Argentina, Mesir, dan Spanyol. Prediksi itu pun mengejutkan lantaran pada Februari lalu Indonesia masih menjadi juru kunci grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baru ketika dua laga melawan Vietnam, skuad Garuda naik ke posisi kedua. Tentu prediksi yang dibuat Irak Football Gallery itu pun meyakini bahwa skuad timnas Indonesia saat ini dengan materi pemain yang ada perlu diperhitungkan di antara negara-negara langganan Piala Dunia lainnya. SC Heerenveen berpeluang dilatih mantan striker timnas Belanda yaitu Robin van Persie pada sisa musim ini. Ya, saat ini SC Heerenveen yang diperkuat dua pemain timnas Indonesia yaitu Tom Haaien dan Nathan Chow menempatkan peringkat ke-11 di Liga Belanda dan dikabarkan akan melakukan pergantian pelatih setelah kontrak Wanderers habis pada akhir musim ini. Dalam hal ini nama Robin van Persie menjadi salah satu yang dikaitkan dengan SC Heerenveen. Ya, SC Heerenveen akan menjadi klub senior pertama yang dilatih Robin van Persie bila benar terjadi. Top skor timnas Belanda itu sebelumnya menangani Feyenoord Rotterdam U19. Dikutip dari Football Premier, menurut pengamat sepak bola Belanda yang juga mantan pemain Eredivisie, Van Persie akan kesulitan apabila melatih SC Heerenveen pada musim depan. Sangat ambigu. Di satu sisi, saya sangat penasaran untuk melihat bagaimana dia akan menampilkan dirinya sebagai pelatih di Eredivisie, ujar Anco Jensen. Pertanyaannya adalah, haruskah dia bergabung sekarang? Apakah ini saat yang tepat? Apakah ini klub yang tepat untuknya? Saya ragu akan hal itu. Saya tidak ingin melihat dia gagal, kata Jensen. Ketua Umum PSSI Erick Thohir diketahui mengadakan pertemuan dengan pemain keturunan Indonesia yang kini memperkuat Inter Milan yaitu Emil Audero. Erick Thohir yang juga merupakan mantan presiden Inter Milan tersebut bertemu dengan Emil untuk memberikan dukungan kepada pemain berdarah Mataram tersebut yang kini bersaing memperebutkan gelar Scudetto atau juara Liga Italia. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram dan saat ini membela Inter Milan, tulis Erick Thohir Sabtu 13 April 2024. Ya, Emil Audero yang kini berkewarganegaraan Italia itu gencar dirumorkan untuk membela timnas Indonesia usai sempat mengunggah bendera merah putih di halaman sosial medianya. Emil Audero juga sudah cukup lama digadang-gadang akan menjalani proses naturalisasi, akan tetapi ia dikabarkan belum mendapatkan restu dari sang ayah. Namun saat ini berbeda, kabarnya Emil Audero sudah mendapatkan restu dari ayahnya untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Mengutip dari detik.com, ayah Emil Audero, Edi Mulyadi, kabarnya sudah merestui sejak lama kiper kelahiran Mataram itu dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan membela skuad Garuda. Ayahnya pun tak menutup kemungkinan Emil akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia demi memuluskan langkah membela timnas, apalagi saat ini PSSI sedang dipimpin oleh Erick Thohir yang sangat paham akan talenta. Saya pribadi bukan tidak setuju ya, PSSI kalau zamannya Pak Erick, sekarang beliau orang yang sangat serius di sepak bola, kata Edi Mulyadi Rabu 16 Agustus 2023 lalu. Edi menilai kepengurusan PSSI sebelum Erick Thohir kurang maksimal dalam mengelola persepak bolaan Indonesia, sehingga beberapa tahun lalu Emil sempat diisukan masuk timnas pun hanya diminta fokus untuk membela Juventus di Italia saja. Bukan saya underestimate ya, tapi apa betul mereka benar-benar mau mengangkat sepak bola Indonesia? Tapi di periode beliau sekarang semua kemungkinan bisa terjadi, ujar Edi. Dia optimis Erick Thohir serius dan profesional dalam memajukan sepak bola tanah air. Ini menjadi salah satu alasannya merestui jika Emil Audero menjalani naturalisasi. Edi pun mengingat pernyataannya yang sempat viral karena menolak Emil masuk ke timnas Indonesia pada 2021 lalu. Menurut Edi, ungkapan tersebut bukanlah pernyataan yang harus ditanggapi dengan serius. Edi menjelaskan video itu direkam oleh pihak yang tidak bertanggung jawab saat berkelakar dengan keluarganya di Lombok.
Agak jengkel lihat video itu. Apa istilahnya ya? Saya tidak bicara dalam kapasitas di media atau resmi. Saya bicara dengan ponakan, bicara sebagai orang tua sama anak. Itu yang tidak tahu saya direkam dan diupload viral, kata Edi. Pada dasarnya pembicaraan itu tidak patut diunggah oleh pihak manapun karena dalam pembicaraan itu bersama beberapa anggota keluarga dan murni sedang membahas fakta yang terjadi di sepak bola Indonesia. Terlepas dari itu, pertanyaannya sekarang, akankah Hemel Audero akan bergabung bersama timnas Indonesia? Tentu ini patut kita nantikan. Yai Izzaz mengaku senang bisa memperkuat timnas Indonesia. Ia mengungkapkan hal yang membuatnya kini bangga memutuskan untuk dinaturalisasi, di mana Yai Izzaz memutuskan untuk menerima tawaran PSSI terkait naturalisasi dan kini merasa sangat bangga bisa membela timnas Indonesia. Setelah menjalani debutnya, Yai Izzaz mengaku terkesan dengan aksi supporter selama bermain untuk timnas Indonesia, terutama ketika tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana antusias supporter begitu besar. Dia pun merasa bangga karena sadar sepak bola ternyata lebih dari sekedar olahraga bagi masyarakat Indonesia. Hal itu melainkan yang lebih penting dari sekedar hiburan semata. Di Indonesia, sepak bola hampir menjadi segalanya bagi masyarakat, kata Yai Izzaz Sabtu 13 April 2024. Meskipun banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan, sepak bola adalah sumber kehidupan dan kebahagiaan mereka, sambungnya lagi. Ya, Yai Izzaz telah menjalin debutnya bersama skuad Garuda. Ia juga sempat menuturkan hal menarik mengenai masa depannya di Italia. Mengutip dari Suara Detik Sport, ia menuturkan jika saat ini ada klub besar yang meminati dirinya di Italia. Terima kasih sudah membantu saya beradaptasi, pelatih Coach Sintayong, kata Yai Izzaz di akun media sosialnya. Berbicara di depan fans timnas Indonesia jadi pengalaman yang tak pernah terlupakan, lanjut Izzaz. Yai Izzaz juga mengakui bahwa dirinya dirumorkan diminati Inter Milan. Inter Milan tertarik mendatangkanku dari klub Venezia pada musim depan 2024-2025. Mohon doanya, kata Yai Izzaz. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.